Ya, faktanya tidak ada satupun istri yang bisa menjamin kesetiaan suami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat bunda yang dirahmati oleh Allah. Ya, apa yang saya sampaikan di awal tadi itu benar adanya, Bun. Tidak ada satupun istri yang bisa menjamin bahwa suaminya itu setia. Mau si istri ini cantik, ya, mau si istri itu baik, mau si istri ini melayani, mau si istri ini banyak berkorban buat suami, tapi ternyata semua itu tidak bisa menjamin kesetiaan suami. Terus apa dong yang bisa menjamin suami itu setia? Dan apa yang bisa kita lakukan? Dan bagaimana kita itu bisa memastikan bahwa suami itu setia? Oke, langsung saja ya Bun. Jadi yang pertama, tidak ada yang bisa menjamin suami setia kecuali dua. Yang pertama, yaitu diri suami sendiri, dan yang kedua yaitu Allah. Itu saja jaminannya, Bun. Asal suami itu bertekad untuk setia, ya setia. Nah, kalau Allah melindungi suami dari perselingkuhan, ya otomatis suami itu nggak akan selingkuh. Kan begitu. Tapi, kalau saya berhenti bicara dan menutup video ini, wah ini para sahabat bunda pasti nggak puas ya. Loh, kok cuma gitu aja sih, Bun? Masa nggak ada yang bisa kita lakukan sih? Kan saya juga pengen bisa bikin suami itu setia. Oke. Kita Bun, para istri itu adalah faktor ketiga yang bisa meminimalisir penyebab suami itu selingkuh, sekaligus memperbesar potensi suami untuk setia. Nah, jangan sampai kita malah menjadi sosok yang memperbesar penyebab suami itu selingkuh dan membuat suami itu enggan untuk setia. Itu porsi kita, ya, itu tugas kita dan itu jatah ikhtiar kita, Bun. Kenapa dari kitanya nih yang perlu berikhtiar? Oke, karena begini Bun, yang menjadi pemicu perselingkuhan suami itu ada dua, yaitu faktor internal ya dari dirinya sendiri ya, yaitu karena memang dia itu niat mengumbar syahwat, dan juga dari faktor luar, yaitu faktor keselarasan batin dalam rumah tangga. Nah, bisa jadi ada yang tidak sesuai antara keinginan suami dan apa yang diberikan sama istri. Bisa jadi suami tuh pengennya A, tapi istri ngasihnya B. Nah, ini yang membuat aura suami dengan istri itu menjadi tidak selaras. Dan ketika suami merasa nggak mendapatkan yang dia mau, akhirnya dia cari pelampiasan di luar rumah. Saya mengerti Bun, bahwa untuk alasan apapun perselingkuhan itu tidak bisa dibenarkan. Betul, idealnya kalau suami istri itu ada masalah, itu ya memang harus dibicarakan dan diselesaikan berdua. Begitu ya Bun? Bukan malah mencari pelarian di luar rumah, lalu menjadikan kesalahan pasangan itu sebagai pemicu perselingkuhannya, kan begitu. Tapi faktanya kok semakin kesini makin banyak ya suami yang menjadikan kekurangan dan kesalahan istri sebagai pembenaran atas perselingkuhannya, karena dia merasa nggak nyaman dan ada penolakan di dalam dirinya yang bertumpuk-tumpuk, yang akhirnya dia mencari pelarian di luar rumah. Nah, yang terpenting nih Bun, buat kita dan menjadi tugas kita sebagai istri itu adalah jangan sampai kita ikut andil menjadi faktor pemicu perselingkuhan suami. Tapi pastikan bahwa kita menjadi alasan suami untuk bisa menahan diri ketika sedang berada di luar rumah. Kalau kita sudah memaksimalkan berusaha nih untuk ikhtiar lahir dan ikhtiar spiritual, tapi suami masih tetap selingkuh, nah itu sudah beda urusan. Nah, ini nanti biar Allah sendiri yang kasih pelajaran buat suami. Tapi kalau kita saja belum berusaha, belum memantaskan diri di mata Allah, ya rasanya sulit untuk berekspektasi bahwa suami itu bisa setia. Lalu, apa bentuk ikhtiar lahir dan spiritual yang bisa meminimalkan potensi perselingkuhan suami dan memperbesar peluang suami untuk setia? Nah, yang pertama adalah penyesuaian dengan selera suami. Ya, ibaratnya nih Bun, kalau suami di sini suka roti keju, jangan pernah kasih roti coklat. Ya, meskipun menurut Bunda roti coklat itu enak, lebih baik roti coklatnya buat Bunda nikmati sendiri dan berikan roti kejunya buat suami. Jadi pastikan pelayanan dan perlakuan Bunda ke suami ini sesuai dengan keinginan suami. Nah, di sini Bunda bisa tanya langsung ke suami ketika kondisi itu sedang santai. Ayah
ayah itu sukanya diperlakukan seperti apa? Ayah sukanya kalau bunda gimana ya? Ayah suka kalau bunda itu pakai baju apa? Ayah sukanya itu dimasakin apa? Dan sebagainya. Nah, kalau perlu bunda buat list bersama suami bunda. Misalnya nih, sebelah kiri ya, bunda tulis nih yang diinginkan suami dari istri. Nah, sebelah kanan yang diinginkan istri dari suami. Nah, kemudian nih bunda komunikasikan dengan suami. Bunda dan suami ini pertemukan nih dua kepentingan ini dan ambil jalan tengahnya. Nah, insya Allah dengan cara seperti ini maka bunda akan merasa lebih plong, ya, suami juga merasa nyaman. Nah, selebihnya tinggal ikhtiar spiritualnya. Nah, gunanya apa? Ya, kembali lagi ke pasal tadi, bahwa yang menjamin suami untuk setia itu ya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ikhtiar spiritual mendekatkan diri kepada Allah ini nggak boleh ditinggal. Nah, ada ungkapan nih bun, tanpa Allah manusia tidak bisa, dan tanpa usaha manusia Allah juga tidak mau berkehendak. Nah, makanya ya selain berusaha secara lahiriah, kita itu perlu libatkan campur tangan Allah dalam rumah tangga kita. Nah, salah satu caranya yaitu dengan memperbanyak ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Amalan apa nih bun yang bisa kita lakukan? Oke, jadi yang pertama bun, perbaiki sholat kita. Karena kehidupan rumah tangga itu cerminan dari sholat kita. Jadi semakin baik sholat kita, semakin baik kondisi rumah tangga kita. Nah, lalu yang kedua, perbanyak zikir. Beda loh bun antara istri yang sering berzikir dengan istri yang kurang berzikir. Istri yang banyak berzikir mengingat Allah itu emosinya insya Allah lebih terkendali, lebih tahan terhadap masalah, gak mudah tersakiti, gak baperan, lebih tenang dan gak emosian. Nah, selain itu berkah dari zikir ini itu akan menular ke suami. Jadi ketika suami itu jauh dari istri, ya, dengan berkah energi dari zikir yang kita dengungkan ini, itu bisa melindungi suami dari keburukan, ya, termasuk keburukan gangguan setan di luar sana yang menyebabkan dia untuk jatuh ke perselingkuhan. Nah, makanya klien-klien saya itu juga saya ijazahkan amalan zikir menggunakan tasbih Karomah Ar-Rahman. Karena tasbih ini itu sudah saya wirid dan saya doakan terlebih dulu, sehingga ketika bunda pakai untuk berzikir, maka insya Allah fadilah dan berkah energinya itu bekerja lebih cepat untuk membentengi rumah tangga dari perselingkuhan. Baik, itu tadi ya bun beberapa hal yang bisa membantu dan menjamin kesetiaan suami. Jadi buat para sahabat bunda yang ingin suami itu bisa lebih setia, atau mungkin ada masalah dengan kesetiaan suami dan membutuhkan bimbingan yang intensif dan profesional, silahkan bunda bisa hubungi saya melalui Mbak Dinda di nomor yang tertera di sini. Nah, insya Allah nanti akan saya bantu bimbing bunda dan mungkin saya akan berikan solusi atau sarana spiritual yang bunda butuhkan agar suami di sini bisa lebih setia dan rumah tangga bisa kembali harmonis. Ya, seperti yang sudah dialami ribuan klien yang saya bimbing. Baik, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.